Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya, untuk pertemuan sekarang ini kelanjutan dari materi sebelumnya, ya, kelanjutan dari materi sebelumnya itu tentang eh, saya tampilkan dulu untuk nah ini sudah tampil belum? Sudah, Pak. Nah ini Sudah, Pak. tentang sistem bilangan ya, masih tentang sistem bilangan. Jadi kalau misalkan kalian lihat di slide ya, di sini. Nah, ini masih sama seperti yang kemarin, tabel ini sebagai acuan ya, sebagai acuan. Jadi di sini untuk desimal itu 0 ya sampai 9, kemudian biner 01, oktal itu 0 sampai 7, hexa itu 0 sampai dengan F. Jadi A ini kalau misalkan huruf 10 itu 10 itu apa? Untuk hexadesimal itu A. Ya, untuk 11 itu apa? Itu 11 itu B. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan 15 itu apa? 15 itu F ya. 15 itu F. Ini kan jumlahnya 16, Pak. Kenapa 15 F? Karena dimulainya dari 0. Seperti itu ya. Nah, ini slide sebelumnya, kemudian kita akan membahas ya, ini pokok bahasanya yang akan kita bahas untuk pertemuan 6. Yang pertama dasar dari sistem bilangan ya. Nah, jadi ini pokok bahasan yang akan dijelaskan untuk pertemuan kali ini. Jika memang waktunya mencukupi ya. Oke, selanjutnya nah, di sini dasar bilangan ya, dasar bilangan. Untuk dasar bilangan ini sama ya, sama seperti yang kemarin dijelaskan ya. Bilangan ialah suatu jumlah dan suku angka di mana tiap suku angka adalah merupakan hasil perkalian antara angka dengan hasil perpangkatan dan bilangan dasar, di mana pangkat ini sesuai dengan letak suku angka tersebut. Selanjutnya sistem dasar bilangan 10 ya. Bilangan 10 itu desimal 1 sampai dengan 9. Kemudian sistem bilangan dasar 2 ini sistem bilangan biner, dikenal dengan bilangan 1 dan 0 ya. Nah, di sini kenapa 1 0? Karena digunakan pada sistem komputer. Komputer itu hanya mengenal 1 dan 0 atau 0 dan 1, yang artinya hanya mengenal hidup dan mati ya. Itu kalau misalkan 0 mati, 1 hidup, itu komputer. Jadi digunakan di perangkat elektronik. Nah, kemudian sistem bilangan 16 heksadesimal. Heksadesimal ini ada 16, itu untuk angkanya dimulai dari 0 sampai 9, kemudian lanjut lagi A sampai F. Nah, jadi A itu 10, B itu 11 gitu. Lanjut sampai F, F itu 15. Nah, sistem dasar bilangan 8, di sini sistem oktadesimal mempunyai bilangan dasar base 8. Jadi dimulainya dari 0 sampai 7. Ya, jadi kalau dihitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu jadi ada 8 jumlahnya. Nah, di sini macam-macam konversi. Kita bahas ulang lagi pertemuan kemarin ya. Cuman di sini sudah ada gambarnya jadi mungkin lebih jelas ya. Jadi untuk biner itu kan hanya mengenal 1 dan 0 atau 0 dan 1 ya. Jadi 2, jadi 2, 0 dan 1. Jadi hanya mengenal 0 dan 1. Jadi R-nya itu 2.
Nah, karena biner itu 2, maka dibagi 2 ya. Misalkan 764 dibagi 2 itu hasilnya 28 sisa 0. Nah, 282 dibagikan dengan dibagi 2, 191 sisa 0. Nah, di sini 191 dibagi 2 itu 95 sisa 1. Nah, kenapa sisa 1? Kalian hitung aja 95 kali 2 berapa? Ya, 95 kali 2. Misalkan 190. 190 ke 191 berapa? Kurangnya 1, berarti sisa 1 ini. Sama seterusnya sampai bawah. Ya. Kemudian cara penulisannya, ya, cara penulisannya. Nah, di sini 1 bagi 2 sama dengan 0. Kenapa sisanya 1? Nah, ini yang satu terakhir, kedua terakhir ini dipindahkan ke sini. Ya, dipindahkan ke sini. Untuk satu terakhir. Nah, dari satu terakhir ini, nah ini jadi yang pertama ditulis 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0. Jadi kalau 764 bilangan bulat dibinerkan itu nilainya 10 1 1 1 1 1 1 0 0. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau ada yang ditanyakan langsung saja ya. Ketika sedang dijelaskan, misalkan ada yang ditanyakan langsung saja. Jadi nggak nunggu menjelaskan selesai baru nanya, enggak. Jadi langsung aja misalkan kalau ada yang ditanyakan. Selanjutnya, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pembuktian biner itu yang 101111100 itu kalau benar jadi 764 itu pembuktiannya kayak gimana ya, Pak? Pembuktian. Maksudnya jika didesimalkan kembali. Iya gitu, Pak. Nah, jika didesimalkan kembali, kalian urutkan saja sama. Tinggal kali saja ini. Nah, ini urutkan kali 2 nih. Ya. Jadi 1, ya misalkan kalau pakai notepad ya. Saya coba pakai notepad. Oh, nggak bakalan ke situ ya, di situ. Nah, misalkan ini nih. Ini kenapa misalkan 764. Kalian tinggal ini dikali saja yang bawah ya. 0 kali yang paling ujung kanan. Di situ kursornya kelihatan nggak atau tidak? Di layar. Kursor mouse-nya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, ini kelihatan nggak? Ada, Pak. Kelihatan, Pak. Ada, Pak. Nah, di sini kalau untuk pembuktiannya ya, berapapun dikalikan 0, ini kan mau didesimalkan ya, jadi 764. Caranya gimana? Dari biner ya. Di sini ini kali, misalkan di sini kali, kalian tulis kali, di sini kali sampai ujung. Nah, tulis 2. Jadi 2 semuanya dikali 2, yang 100 ini dikali 2 semuanya. Kemudian dipangkatkan. Dipangkatkan mulainya dari pangkat 0. Ya, dari kanan ke kiri pangkatnya. Misalkan yang 2 pangkat 0 kali 0. 2 pangkat 1 kali 0, 2 pangkat 3 kali 0, kali 1, karena ini 1 kan nilainya. Ya, ini 1 nilainya. Nah, ini ya, ini kalau dipangkatkan kan berapapun dikalikan 0 hasilnya kan 0 ya. Nah, ini kan yang ketiga ini pangkatnya pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 ya dikalikan 1, berarti ini yang pertama nilainya 2 pangkat 2, 4 kali 1 4, ini 4. Kemudian yang ini
8 ya. 4 kemudian 8, yang ini 8 nilainya. Nah, yang ini 16. Nah, ini 4, 8, 16, 16. Ini 32 ya. 4, 8, 16, 32. Ini 64. Nah, ini kalau di sini kan pangkatnya ya 2 pangkat kan. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. Kali 1 4 ya. Jadi berarti 4, ini 2 pangkat 3 ya. 8. Oh, kursornya hilang lagi. Nah, ini 2 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini kan 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, pangkat 9. Cuman yang 0 ini kita tidak usah dihitung ya. Tidak usah dihitung karena yang 0 ini ketika sudah dipangkatkan dikalikan 0, hasilnya kan tetap 0 ya. Hasilnya tetap 0. Jadi kalau ini yang ini jadi 4, yang ini jadi 8, ini 16, ini 32, ini 64, ini 128 ya. 128. Kemudian yang ini 128 kali 2 lagi. Setelah kali 2 kali 0 ya, hasilnya juga tetap 0 ya. Itu. Nah, sebentar. Nah, kemudian yang ini ya, ini kan tadi itu 128 kali 2 itu misalkan 256 ini 256 kali 0 ya tetap 0, nggak dihitung. Nah, kalau ini pangkatnya pangkat berapa terakhir? Nah, lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini pangkat 9. Pangkatnya kan dimulai dari 0 depannya. Ini pangkat 9. Jadi 2 pangkat 9 kali 1. 2 pangkat 9 itu kan 5 12 ya. Jadi kalian tinggal jumlahkan ya. Tinggal jumlahkan 5 12 ditambah 0 ditambah 128 kan, ditambah berapa? 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8, yang ini kemudian ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya ini 764 ya. Tapi untuk lebih jelas nanti ada contohnya, untuk lebih jelas ada contohnya di slide sebelumnya kan juga sudah ada sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya. Nah, di sini itu kan tadi kalau bilangan bulat ya, bilangan bulat. Nah, kalau pecahan bagaimana? Nah, kalau pecahan ya ini kan 0,6875 ini dibinerkan itu bagaimana ya, dibinerkan di sini 0,675 berarti dikali 2 bedanya dengan yang tadi ini kan dikali 2 pangkat 0 sampai sekian terus ya, mulainya dari pangkat 0 2-nya. Nah, kalau yang ini tidak dipangkatkan ya, tidak dipangkatkan ini. Jadi ambil misalkan 0,6875 kali 2 itu 1,357 ya. 1,357 ini kita ambil pindahkan ke samping ya, pindahkan ke samping, ininya tetap jadi 0.
Nah, 0,375 kali 2 itu 0,75. Nah, kita ambil lagi 0,75-nya nih. 75-nya yang di belakang komanya kan 75. 75-nya ambil, depannya tetap 0. Ya, 0,75 kali 2 itu 1,5. Nah, 5-nya ambil, ya, 5-nya ambil, pindahkan. Nah, jadi 0,5 kali 2 sama dengan 1,0. Karena sudah 1, ya, 1, ini sudah. Karena kan bilangan biner itu hanya mengenal 1 dan 0. Nah, ini cukup, ya, cukup sampai di sini. Nah, kita pindahkan dulu 0 yang paling belakang nih, yang ini. Ini pindahkan ke depan. Kemudian yang dibulati ini vertikal dari atas ke bawah, ya. Dari atas ke bawah ini tulis ulang. 1011 1011. Nah, maka hasilnya 0,6875 itu 0,1111 0,1011 biner, ya, seperti itu. Jadi ini contoh untuk bilangan pecahan ke bilangan biner, ya, bilangan biner. Ini perhitungannya seperti ini. Nah, kemudian, nah ini ya contohnya. Ini konversi bilangan bulat, ya, bilangan bulat ke bilangan biner 2, ini kan 2 ya, biner 2 ke bilangan desimal, ya, ke bilangan desimal. Nah, seperti tadi, ini dikalikan 2 dulu nih. Nih, seperti ini. Kalau kalian lihat yang sebelumnya, sama seperti ini. Ya. Jadi ini bagaimana ketika didesimalkan? Nah, caranya sama seperti ini, sama saja. Nah, kalian tulis dulu nih untuk binernya 10111. Kemudian dikalikan semua, ini dikalikan. Kemudian karena ini biner, berarti biner itu kan mangkat 2, berarti 2. Nah, 2 tulis 2, kemudian pangkatnya itu dimulai dari 0. Dari sebelah kanan 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalau 2 pangkat 0 berapa? Coba. 2 pangkat 0 berapa? 1, Pak. Ya, kalau 0 pangkat 0 berapa? 0. 0 pangkat 0? Ya. Jadi gini, kalau perpangkatan ya, berapapun ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. 10 pangkat 0 hasilnya 1. Ya, 10 pangkat 0 hasilnya 1. Kalau memang kalian mau mengecek ya silakanlah pakai kalkulator, kalian bisa pakai kalkulator. Nah, misalkan 1 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Kemudian 0, sekian pangkatan 0 hasilnya berapa? 1. Ya. Jadi berapapun angkanya, ya, ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ya. Berapapun angkanya ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Seperti itu. Ya. Ini dasar ya, dasar perpangkatan ini kan biasanya kelas 4 SD atau 5 SD ya. Kemudian ini 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 itu 2. 2 kali 1 2. Jadi untuk merubah ke desimal seperti ini caranya. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 1 4. Nah, kalau ini 0 sebenarnya ini nggak usah dihitung. Karena berapapun setelah dipangkatkan kemudian dikalikan 0 ya hasilnya juga tetap 0. Nah, ini 2 pangkat 4, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 dikali 1
hasilnya 16. Ya. Jadi tinggal dijumlahkan 16 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya 23. Nah, kalau kita kembali ke sini ya, ke sini, ini yang paling ujung berarti berapa? 512 ya. 512 ditambah 0 ditambah 128 ya, ditambah 64 ditambah 36 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya akan 764 seperti itu. Ya. Kita balik lagi ke sini. Ya. Jadi hasilnya 23. Jadi 16 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Tuh. Nah, kemudian kalau pecahan ya, ya ini kan 0, ini 0,0111 ya. Jadi nolnya tidak usah ditulis ya. Cukup titik 0111 ya. Nah, di sini tulis ulang lagi seperti ini yang atas sama. Cuman bedanya apa? Karena ini pecahan ya, pecahan dimulainya sama semuanya dikalikan 2. Kalau yang bilangan bulat ini 2/0 mulainya dari kanan ke kiri. Nah, kalau pecahan mulainya kebalik. Dari kiri ke kanan dimulainya dari pangkat -1. Ya. Dari pangkat -1. Nah, jadi kalau 2/-1 ya dikalikan dengan 0, ya hasilnya tetap 0. Kalau ini 2/-2 kan itu 1/4. 1/4 kali 1 ya tetap 1/4. Ya, dan seterusnya. Maka hasilnya di sini 0,4375 desimal. Jadi kalau misalkan biner ini didesimalkan, hasilnya 0,4375. Jadi binernya sebagai pecahan ya, sebagai pecahan. Kalau bilangan bulat kan perhitungannya yang atas, kalau pecahan ini yang bawah. Bedanya seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya untuk bilangan bulat ya, bilangan bulat. Di sini konversi biner ke bilangan heksadesimal. Bagaimana caranya? Kita kelompokkan dulu menjadi 4 ya. Kelompokkan dulu menjadi 4. Nah, ini kan dimulai dari ujung kanan ya, ujung kanan ini 1 2 3 4 diambil jadi 10 1 1. Di sini 10 1 1 kan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ambil lagi 4 ke sini ya. Nah, ambil lagi 4 1 0 1 1. Nah, di sini ambil lagi 4 1 1 0 1 yang ini. Nah, sisa 1 ini turunkan karena harus 4 misalkan. Di sini tinggal tambah 0 3. Ya, ini meskipun ditambah tidak berpengaruh ya, karena ketika dikalikan nanti dengan 0 ya hasilnya tetap 0 gitu. Jadi tetap 1 gitu. Nah, kemudian kalau ini didesimalkan berapa ya? Kalau didesimalkan ini hasilnya 11. 11 dari mana? Sama perhitungannya seperti ini. Nih, sama seperti ini yang pertama. Kalau mau dibuktikan, misalkan ini 2/0 kali 1. 2/0 kan 1, berapapun di pangkatan 0 1. 1 kali 1 1 ya. Misalkan kalian tulis 1. Misalkan yang kedua ini 2/1 2. 2 kali 1 2. Nah, yang ketiga pangkat 2. 2/2 4. 4 kali 0 0. Yang ketiga ini 2/3. 8. 8 kali 1 8. Jadi 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. 8 tambah 0 8. 8 tambah 2 10. 10 tambah 1
11. Jadi kalau ini didesimalkan ya 1011 itu 11. Ya, 11. Oke. Nah, jadi kalau dijumlahkan 11. 11 itu apa? Nah, 11 itu B ya. 11 itu B. Nah, kenapa bisa 11 B? Kalian lihat lagi ya, lihat lagi di sini. Nah, tadi kalau dilihat, nah di sini. Nah, 11 itu kan B ya, 11 B. Ini kan heksadesimal nih. Heksadesimal itu R-nya 16. Dimulai dari 0 sampai 9. Ya, jadi 11 itu A, 12 itu B. Ya. 10 itu A, 11 itu B. 10A, 11B, kemudian 12C, 13D, 14E, 15F. Nah, kalau kalian bingung dari sini, kalian bisa lihat tabel yang di bawah sini nih sebagai patokan. Nah, 10A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. Nah, kalau dibinerkan ini binernya yang paling bawah. Patokannya ini. Nah, kalau perhitungan manualnya seperti tadi, ya. Perhitungan manualnya seperti tadi. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi 1011 kalian lihat saja berarti B. Kalau mau dihitung manual, nah, seperti tadi ini. Tapi kalau misalkan kalian ada tabelnya tadi, tinggal dilihat tabelnya, berarti ini hasilnya 11. Nah, 11 itu B. Nah, ini sama. Selanjutnya, tinggal tulis 1D, B, B, B. Ya. Ini kalau bilangan bulan. Kalau bilangan bulan. Nah, kalau bilangan pecahan, ya, bilangan pecahan juga sama saja. Di sini. Nah, kalau ini diambilnya dari kanan, ya, kanan ke kiri, di sini tinggal tulis ulang di sininya. Nah, kalau ini diambilnya dari kiri ke kanan. Beda, ini kan kanan ke kiri ke sini. Ya, urutannya. Kalau ada yang kurang tinggal tambahkan 0 dari di sebelah kirinya. Kalau ini dari kiri ke kanan. Jadi kalau ada yang kurang di sebelah kanan ditambahkan 0-nya. Seperti itu. Kebalikannya. Kalau bilangan pecahan. Nah, ambil 4 di sini 1101 yang ini. 1101. Kemudian 1101 lagi. Nah, belakang kan sisa 1 nih, harus ada 4, tambahkan 03 di belakangnya. Seperti itu. Nah, untuk konversinya kalian bisa dengan perhitungan manual seperti tadi yang dikali 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Ini juga kali 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Bisa juga kalian lihat lagi tabel yang tadi ya. Yang tadi ada di slide 2. Yang ini nih. Kalian bisa lihat lagi ini. Ya, jadi kalau misalkan nilainya 1010 itu apa? Kalau misalkan 1101 berarti nilainya D. Seperti itu. Ya, jadi tinggal lihat tabel ini. Kalau mau perhitungan manual seperti tadi ya, yang dicontohkan. Jadi sama saja. Ini bilangan bulat, ini pecahan. Ya, caranya seperti itu. Kemudian ini sama juga seperti tadi yang didemokan ya. Di sini ada desimal, biner, oktal, heksa. Sama seperti tabel tadi. Kalau desimalnya 0, binernya 0, oktalnya 0, heksanya 0. Kalau misalkan desimalnya 15, binernya 11111, oktalnya 17, heksadesimalnya F. Jadi kalian tinggal lihat ini saja sebenarnya ya. Tapi ya meskipun tinggal lihat ini saja, ya kalian juga harus tahu cara perhitungan manualnya seperti tadi. Ya.
Nah, di sini konversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Jadi untuk konversi heksadesimal ke biner, di sini ini kan heksadesimal campuran antara huruf dan angka ya. Di sini ada A, B, C, 097. Kalian tulis dulu. Ya, A, B jaraknya agak jauhan, C 097. Nah, kalian tinggal lihat tabelnya. Nah, kalian bisa juga lihat tabel yang ini ya. Bisa lihat tabel yang ini. A itu berapa sih? A itu kan nilainya 10 ya. Kalian tahu nih heksa. Kalau A itu 10 ya. Kalau di biner kan berapa? Kalian lihat di sini. Nah, ini kan A ya. Nah, A kalau dibinerkan ya, gimana sih? Ini ya, kekecilan kayaknya. Kita lihat yang ini saja. Nih, kalau A itu 10 ya, A itu 10 desimalnya. Ya, karena ini kan sampai 9 ya, berarti 10-nya A kan. Nah, kalau misalkan 10 dibinerkan itu jadi 1010 seperti itu. Perhitungannya seperti kan tadi yang kali 2 pangkat 0 pangkat 2 pangkat 0 2 pangkat 1 seperti itu. Jadi di dari heksa didesimalkan dulu, dari desimal baru ke biner seperti itu. Nah, kita lihat lagi ke sini. Nah, jadi A itu 1010. Kemudian B kalian konversikan lagi ya. B itu kan 11 ya. 11 itu 1011. Ini kan 12 untuk C itu kan 12. 12 itu 1100 ya. Nah, kalian pisah-pisahkan. Kalau kosong ya kosong semua. Kalau 9 ini kan 9. 9 itu 8 tambah 1. Ini kan 8 nih yang ini. Ini 1. Nah, 8 tambah 1 9 gitu. Jadi 1001. Kalau 7 0111. Jadi kalian tinggal lihat tabel saja ya, tabel yang tadi. Nah, hasilnya tinggal diurutkan saja. A 1010 tinggal tulis 1010. B 1011 lanjut lagi 1011 seperti itu. Maka ketika heksadesimal A B C 097 ya dibinerkan hasilnya ini ya, lumayan panjang kalau disebutkan ya 10 ya. Jadi ini hasilnya kalau dibinerkan. Kalau kalian tanya, Pak, untuk apa sih belajar misalkan dari biner, heksa, kalian kan jurusan komputer ya, biner itu kan mengenal satu dan komputer itu hanya mengenal 1 dan 0 gitu ya, 0 untuk mati, 1 untuk nyala gitu, hidup. Nah, perangkat elektronik kan seperti itu. Kemudian ketika kalian belajar jaringan ya, belajar jaringan tentang IP address, kalau dulu ada kelas 4 sekarang ada kelas 6 ya untuk IP address. Ya, IP address sudah menggunakan hexadesimal untuk kelas 6 tersebut gitu. Jadi kalian harus bisa menghitungnya gitu. Nah, kemudian yang ini juga sama, konversi bilangan oktadesimal ke biner ya. Misalkan ini tinggal dipisah aja 7. 7 itu kan 0111 ya. Nolnya hilangkan ya. Kalau misalkan oktadesimal ke biner itu diambilnya cuma 3 digit. Ya, 3 digit. Misalkan ini 3. Nah, 3 itu kan 0011, ambilnya 3 digit saja. Ya, 011.
Kalau 2 itu kan 0, 0, 1, 0. Nah, 1 yang dari sebelah kirinya hilangkan. Jadi 0, 1, 0. Jadi diambil jadi JIT. Kalau mengkonversikan dari oktal ke biner. Ya. Maka hasilnya kalian tinggal tulis ulang. 111011110. Ini konversi bilangan oktal ke biner. Oke. Selanjutnya di sini konversi 179 desimal ke oktal. Jadi di sini 179 oktal itu kan 8 ya. 8 itu bilangannya 0 sampai 7 untuk oktal itu. Jadi baginya 8 ya. Kalau kalian lihat lagi ya di sini untuk oktal. Nah, ini oktal. Oktal itu 8. 8 itu hanya mengenal untuk oktal itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk oktal. Jadi baginya bagi 8. Kalau ke biner, kenapa bagi 2? Karena R-nya 2, hanya 0 dan 1 gitu. Kalau nanti ke desimal ya baginya 10. Kalau misalkan ke hexadesimal baginya 16 gitu. Ya. Kita lanjut lagi. Seperti ini ya. Jadi 179 bagi 8. Kenapa 8? Karena ini oktal gitu. Jadi 179 bagi 8 itu 22, sisa 3 ya. Ketika 22 kali 8 ya ini kan 176 ya. 22 kali 8 itu 176. 176 ke 179 berapa? 176, 177, 78, 79, 3 gitu. Ya, jadi sisanya 3. Sama seperti ini, 22, dua-duanya juga bagi 8. 22 bagi 8 sama dengan 2. Ya. Nah, 2 untuk pembuktian 2 kali 8 berapa? 16. 16 ke 22 butuh berapa? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Butuh 6, berarti tulis sisa 6 gitu. Ya, sama seperti 8 juga ini. Sekarang 2 bagi 8 berapa? 0. Sisa 2, turunkan 2 yang ini. Nah, yang terakhir 2. Maka hasilnya 179 ketika dioktalkan itu tinggal ditulis sisanya nih yang dari yang paling bawah 263 gitu. 263. Jadi 179 dioktalkan jadi 263 ya. Nah, di sini yang konversi bilangan heksadesimal ke bilangan oktadesimal. Wah, nggak bisa Pak. Misalnya kalau heksadesimal ke oktal, ya kalian dari heksa ya dari heksa bila rubah dulu ke biner ya, rubah dulu ke biner, dari biner baru ke oktal. Jadi 2 langkah gitu, 2 langkah. Caranya seperti apa ya? Seperti tadi ya, seperti tadi yang dicontohkan. Kemudian ini untuk penjumlahan bilangan ya. Untuk penjumlahan bilangan di sini ada misalkan 125 ditambah 200. Kalau ini agak perlu dijelaskan lah, karena memang ini standar penjumlahan untuk desimal ya. Kalian di SD yang sudah belajar ini sampai kelas 6, kemudian lanjut lagi ke SMP. Jadi 5 tambah 0 5, 2 tambah 0 2, 1 tambah 2 3. Sama saja yang ini juga ya. 8 tambah 3 11, simpan 1 di bawah, lebihnya satunya di atas. Jadi 7 tambah 1 8, tambah 2 10. Tulis jadi 10 1 6. Seperti ini, sama lah penjumlahan biasa ini. Nah, kalau di sini untuk biner sudah berbeda ya, sudah berbeda. Nah, di sini kalian lihat nih yang A di sini contohnya 1000 ditambah 111 ya. Kalian lihat ini
0 ditambah 1 hasilnya 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. 0 tambah 1, 1. Nah, ini kan nggak ada temannya, tetap 1 tambah 0 sebenarnya kalau nggak ada temannya bawahnya. Ya tetap 1. Ya, jadi hasilnya 1, 1, 1, 1. Wah, Pak, nggak ada bedanya kan, sama saja seperti desimal. Nah, kita lihat contoh yang kedua, yang B. Yang B ini. Yang B lihat ya. 1011 biner ditambah 1110. Di sini sudah mulai berbeda nih. 1 ditambah 0 1. Nah, di sini 1 ditambah 1, Pak, kok 0 di sini 1 tambah 1. Lihat ke samping di sini ketentuannya. Nah, kalau biner 1 tambah 1 hasilnya 10. 10 ya. Kalau satunya 3 kali, 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 11 atau 11. Ya, 11. Nah, di sini ini kan 1 tambah 1 hasilnya 10. Nah, simpen 0, simpen 1 di atas. Di atas ini. Berarti di sini tinggal 101 kan. 1 tambah 0 tambah 1. Berarti 1 tambah 1 kan. Berarti 10. Simpen 0 lagi. Simpen 1 ke atas. Berarti ini satunya ada 3. 1, 1, kemudian 1 di atas. Jadi 3. Kalau satunya 3, ini 11. Nah, tulis 11. Nah, jadi kalau misalkan dijumlahkan, biner hasilnya 11001. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang C nih. Yang C, contohnya lagi. Ini 1 ditambah 1. Ya, 1 tambah 1 kan 10 nih. Ketentuannya 1 tambah 1 10, simpan 0. Nah, simpan 1 di atas. Ya, 1 tambah 0 tambah 0 ya tetap 1. Ini 1 tambah 0 turunkan 1. Nah, 1 tambah 1, di sini 1 tambah 1 berapa? 10. Turunkan lagi 1 tambah 1 jadi 10. Sampai sini mengerti kalian? Ini masih ada nggak nih? Oke, nggak ada yang ditanyakan. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita penjumlahan bilangan okta ke desimal. Ya, bilangan okta ke desimal. Nah, di sini ada ketentuan, jika lebih dari 8, maka dikurangi 8. Nah, kita lihat contoh yang A nih, contoh yang A. 5 ditambah 2 itu 7. Ini kan tidak lebih dari 8, berarti sah-sah saja. 5 tambah 2 tulis 7. Kemudian 3 tambah 2 itu kan 5. Ya. 2 tambah 1 itu 3. Jadi ini ditulis seperti biasa karena tidak lebih dari 8. Nah, kemudian yang B, kita lihat yang B. Ini yang B ada kesalahan nih. Nah, kalau saya bikin slide kemudian diberikan ya tanpa dijelaskan, ini nggak akan ketahuan. Nggak akan ketahuan. Nah, 7 tambah 3 berapa? 7, 8, 9, 10. 7 tambah 3 itu 10. Nah, 10 itu kan untuk okta itu sampai 8. Kenapa bisa sampai 10 gitu. Nah, kalau lebih dari 8, ketentuannya nih lebih dari 8, maka dikurangi 8. Nah, kalau dikurangi 8, sisanya 1 gitu. Jadi gini, 7 ditambah 3 itu 10. Nah, 10. Lebih berarti lebih dari 8, nggak bisa diturunkan. Ya, 10 ya, 10 dikurangi 8. Nah, 10 dikurangi 8 itu 2. Maka hasilnya ini 2. Ini salah bukan 3, harusnya 2. Ya, 2. 2. Nah, simpen 1 di atas di sini. Ini jadi 1, 5, 6. Jadi 1 tambah 5, 6. 6 tambah 6, 12. Nah, 12 ya.
12 ini kan masih lebih dari 8 nih. Nah, lebih dari 8. Karena lebih dari 8 dikurangi 8. Berarti 12 dikurangi 8. Itu 4. Ya, 12 dikurangi 8, 4. Nah, kemudian selanjutnya yang ini 4 ya. 4 tambah 2, 6. Tambah 1, 7. Karena ada lebih dari 14 tadi. Ya. Di sini kan 5 nih. 5 tadi. 5 ini tambah 1, 6. Tambah 6, 12. Ya, 12. 12 dikurangi 8 itu 4. Ya, 4 sisa 1 ke atas. Ya, sisa 1 ke atas berarti 4 tambah 1 tambah 2 ya. 1, 4, 2. Jadi 5 tambah 2. Jadi 7. Nah, hasilnya ini 742. Jadi bukan 743 ya. 742. Ya. Jadi ini kalau dijumlahkan 742. Oke, sampai sini kalian mengerti? Jadi ketika misalkan lebih dari 8 itu harus dikurangi 8, kemudian sisanya 1 simpan di atas. Nah, begitu. Misalkan dijumlahkan lagi lebih dari 8, misalkan dapat 15, berarti 15-nya dikurangi 8 gitu. Sisanya 1 nanti simpan di depan untuk penjumlahan berikutnya. Ya, begitu untuk yang B. Nah, untuk yang C ini ya, ini 2 ditambah 0, 2. 4 tambah 1, 5. Ini 7 tambah 2, 9 nih. 7 tambah 2, 9. Kalau oktan kan sampai 8, nggak bisa 9 itu. Ya, 7 tambah 2, 9. Berarti 9, karena lebih besar dari 8, maka dikurangi 8. Ya, 9 dikurangi 8, hasilnya 1. Simpan 1. Ya, sisanya 1 simpan di sini. Jadi ada 1 nih, 1 kosong. Ya, jadi 1 ditambah kosong di belakang, di depan 2 kan ada kosong, ini enggak ditulis. Nah, 1 ditambah kosong 1. Jadi 1152 ini untuk C-nya. Oke, sampai sini kalian paham? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya di sini untuk penjumlahan heksadesimal. Nah, ini penjumlahan heksadesimal. Jadi masih penjumlahan lah, belum pengurangan. Nah, untuk penjumlahan di sini ya, misalkan 5 tambah 9. 5 tambah 9 itu 14. Ya, 14 itu apa? Kalian bisa lihat yang tabel heksa ya. Jadi kalau dilihatkan kembali di sini ya, lihat 14 itu ya, 14 itu seperti itu. Nah, ini. Jadi 5 tambah 9, 14 itu Jadi kalian tinggal lihat tabel ya. 4 tambah 6 ini 10. 10 itu A. 3 tambah 2, 5. Jadi kalau misalkan 3, 4, 5 tambah 2, 6, 9, hasilnya 5 AE. 5 AE.
Nah, di sini ada ketentuan, jika lebih besar dari 16 maka dikurangi 16 sisa 1. Sama seperti ini juga. Jika lebih besar dari 6 maka minus jika lebih besar dari 8 maka minus 8 sisa 1. Sama yang ini juga. Lebih besar dari 16 maka minus 16 sisa 1. Ya, sisa 1. Nah, ini yang kedua contohnya yang B. Misalkan 9 tambah 0, 9. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 1, 4. Ini masih standar karena tidak lebih besar dari 16 ketika dijumlahkan. Nah, kalau yang ini sudah beda nih. Ditambah 1, berarti setelah apa? Kalau ditambah 1 F, tulis F. B ditambah 0, berarti tetap B. Nah, ini D ditambah F, hasilnya C. Nah, di sini lihat tabelnya D ditambah F ya. Nah, di sini D ditambah F ya. D ditambah F itu 13 ditambah 15 ya. Kalau misalkan 13 ditambah 15 ya, itu hasilnya 28. Ya, berarti lebih dari 16. Kita balik lagi. Nah, ini D ditambah F ya, D itu 13, F itu 15, hasilnya jadi 28. Nah, jika lebih besar dari 16, maka dikurangi 16 sisa 1. Nah, berarti 28 dikurangi 16 ya. Hasilnya 28 dikurangi 16 itu 12. Nah, 12 sisa 1. Simpan di atas 8 nanti buat nanti. Nah, ini hasilnya 12. 12 itu apa? Nah, 12 itu C. Kalau 10 kan A. 11 B, 12 C. Simpan C. Nah, ini kan ada sisa tadi ini, sisa 1. Nah, 8 tambah 1, 9. 9 tambah C, C itu kan 12. Ya. Jadi 8 tambah 1, 9. 9 tambah C. Ya, jadi kalau C itu kan 12 ditambah dengan 9 itu hasilnya 21 ya. 21 lebih besar dari 16 ya. Berarti harus dikurangi 16. Hasilnya 5. Berarti turunkan 5. Nah, sisanya 1 simpen di samping 8. Nah, sisa 1 ini dijumlahkan gak ada temannya nih. 1 ditambah 0 sebenarnya. Jadi turunkan 1. Jadi hasilnya 1, 5, C, B, F. Ini hasilnya. Hasilnya. Jadi patokannya ke tabel yang tadi. Kemudian lanjut lagi, ini yang D ya. Ini masih penjumlahan, belum nanti pengurangan. Di sini 0 ditambah 8, 8, 1 ditambah 2, 3, A ditambah 1, berarti A ke B. 9 tetap diturunkan, 8 ditambah 2, 10. 10 itu A, simpan A. Nah, jadi kalau yang D dijumlahkan hasilnya A9, B38. Ya, B38. Nah, ini sebentar lagi ya, tinggal pengurangan. Nah, ini untuk contoh pengurangan desimal. Kalau ini nggak usah dijelaskan lah. Ini penjumlahan biasa untuk desimal ini.
tinggal 7 dikurangi 4, 3, 3 dikurangi 2, 1, 9 dikurangi 8, 1. Ini desimal biasa yang sering kita lakukan. Oke, selanjutnya, nah di sini ini sudah mulai ke pengurangan bilangan biner. Nah, di sini ada kesalahan juga. Nah, ini simbolnya bukan plus ya, harusnya minus. Harusnya minus. Ya, harusnya minus. Nah, karena biner itu hanya mengenal 0 dan 1, kemudian R-nya itu 2 atau jumlah himpunannya dalamnya itu 2, 0 dan 1, maka ketika pinjam ini pinjamnya 2. Ya. Kalau 10 dikurangi 1 itu hasilnya 1. Nah, contoh. Ini untuk biner nih. Ketika 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 0. Sebenarnya bawahnya kan ada 0 ini. Tetap 1. Ya. Jadi hasilnya ini. Ini masih seperti biasa. Nah, ini sudah berbeda kalau yang B. Ya, lihat. 1 dikurangi 1 yaitu 0. 0 dikurangi 1 itu hasilnya 1. Nah, kenapa hasilnya 1? Kita pinjam ke samping nih, 0 ini ambil. Dipinjam 0 ini. Kalau dipinjam, nah pinjam itu berarti nilainya jadi 2. Ya, jadi 2. Jadi 2 ditambah 0 ditambah 1. 2 ditambah 0, 2. Ya, 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Seperti itu. Nah, 0 ini sudah dipinjam nih, sudah tidak ada. Berarti ini geser nih. Satunya geser ke sini. Ya, geser. Jadi 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Nah, di sini satunya sudah tidak ada, berarti jadi 0. Turunkan 0, ininya jadi 1. Jadi hasilnya 1, 0, 0, 1, 0. Ini untuk B. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Gimana? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali. Oke, tidak ada ya. Saya lanjutkan lagi. Ini untuk bilangan oktadesimal atau oktal. Nah, untuk bilangan oktal desimal ya ini misalkan 765 dikurangi 342. Nah, kalau misalkan binar pinjamnya 2, kalau oktal pinjamnya 8. Karena oktal kan bilangannya 0 sampai 7, berarti jumlahnya 8 kan. Jadi kalau lebih dari 8 maka dikurangi 8 sisanya 1 seperti tadi. Sama seperti yang atas juga ya. Kalau yang atas 2, kalau yang ini 8. Contoh di sini 5 dikurangi 2 3. Ini tidak lebih besar dari 8, jadi aman-aman saja ya. 6 dikurangi 4 ya, ini 2. 7 dikurangi 3 4. Jadi masih aman. Ya. Nah, di sini sudah mulai pinjam nih, sudah mulai pinjam. Ini kan 2. 2 pinjam 1 ke 3 ya. Ya, pinjamnya itu satunya itu jadi 8 ya. Karena oktal. Nah, 3 ini yang dipinjam nanti jadi 2 gitu. Misalkan contoh ini 2 ya. 2 mau dikurangi 8 tidak bisa. Berarti pinjam ketiga, berarti 8 tambah 2 jadi 10 ya. Nah, 10 dikurangi 6 itu 4. Nah, 10 kurangi 6 4. Kemudian yang 2 ini pinjam lagi ke 4. Jadi 4 ini nanti jadi 3. Nah, 2 ini berarti 2 ditambah 8. 10. 10 dikurangi 7. Hasilnya 3. 10 kurangi 7, 3. Nah, yang 4 ini kan tadi sudah dipinjam, berarti tinggal 3. 3 kurangi 2 bisa? Tidak bisa.
Berarti 3 kurangi 2 hasilnya 1. Jadi kalau misalkan dikurangi 432 dikurangi 276 hasilnya 134. Ini untuk oktadesimal atau disingkat oktal biasanya. Oktal itu oktadesimal. Oke, sampai sini lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Nah, di sini pengurangan bilangan heksadesimal. Nah, di sini juga ada kesalahan ya, nanti kita bahas. Kita bahas di sini juga ada kesalahan. Kita lihat ini 1 dikurangi 1 hasilnya 0, 0 dikurangi 0, 0, 8 dikurangi 6, ini 2, ini B itu 11 ya, 11 dikurangi 9, 2, A itu 10, 10 kurangi 8, 2, kemudian 9 dikurangi 8, 1. Ya, 9 kurangi 8, 1, hasilnya ini. Nah, sama perhitungannya seperti yang tadi ya, berarti jika lebih dari 8 maka minus 8 sisa 1. Kalau yang ini jika lebih dari 16 maka minus 16 sisa 1. Nah, begitu. Jadi sama saja perhitungannya. Misalkan 7 ya. 7 dikurangi 8 tidak bisa. Ya, 7 dikurangi 8 tidak bisa. Berarti pinjam 1/3, 3-nya nanti jadi 2 ya. Nah, 7-nya itu sudah pinjam ke 3, berarti 7 tambah 16. Ini nih, 16. Nah, kalau misalkan 16 ditambah 7, ya, itu kan 23. Ya, 23 dikurangi 8. Nah, ini kan sudah pinjam ya. 23 dikurangi 8. Sama dengan 15. Nah, 15 itu apa? 15 itu F. Ya. Kalian lihat tabel lagi, 15 itu F. Nah, di sini. Balik lagi ya, biar nanti juga lama-kelamaan hafal. 15 itu F. Ya. Balik lagi. Nah, ini yang F sudah, kemudian yang ini, yang 2. Tadi kan sudah dipinjam 3 ini, berarti tinggal 2. 2 dikurangi 1 bisa, berarti hasilnya 1. Nah, yang 2 ini, nih, 2 ini harus pinjam 1 ke D. Berarti D ini nanti jadi C, ya. Nah, 2 sudah pinjam, jadi 16 ditambah 2 itu 18, ya. 18 dikurangi 9 itu 9. Nah, yang ini C. C ya. Ini kan tadi 2 ya, 2 pinjam 1 ke D, D itu jadi C. Berarti 2 tambah 16 18, 18 dikurangi 9 hasilnya 9. Karena D ini sudah dipinjam 1, berarti D ini jadi C, berkurang 1 ya. C C dikurangi 1 berarti jadi B. Nah, ini hasilnya harusnya B. Ini bukan C ya. Jadi hasilnya jadinya B91F. Jadi kalau D237 dikurangi 1918 hasilnya C91F. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau tidak? Atau ada pelajaran lainnya? Ini nggak ada satupun yang bersuara. Gimana? Cukup, Pak. Cukup. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, dicukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya, paham. Kalau memang belum paham kan kalian bisa browsing-browsing lah di internet ya. Nah, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Apalagi nanti kalau kalian konsentrasi di jaringan kan harus bisa menghitung
hexadesimal untuk pembagian IT ya. Jadi ini harus paham ya, harus paham. Ya minimal kalian hafal yang ada di tabelnya tadi ya, yang di tabelnya. Oke, paling itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Kalian bisa absen ya, bisa absen itu sampai jam 12 malam ya, sampai jam 12 malam hari ini itu. Nah yang sekarang ini kan cuma ada 50-an nih yang hadir. Nah yang belum bisa hadir, mungkin jadwalnya bentrok atau apa, kalian bisa nanti lihat videonya. Jadi nanti video ini juga di-upload di YouTube, kalian lihat pembahasannya, cukup screenshot kehadirannya itu sebagai bukti kalian menghadiri materi. Jadi minggu depan tinggal satu pertemuan lagi, setelah satu pertemuan kita mengadakan UTS ya. Jadi setelah 7 pertemuan kita UTS. Paling itu saja. Jadi materi-materi yang sebelumnya kalian hafalkan saja karena 2 minggu lagi kalian UTS. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh.